Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, Bapak Ibu peserta webinar restorasi ekosistem hutan berbasis spasial yang diselenggarakan oleh Circle Geo. Semoga rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia ya. Oke, sebelumnya rekan-rekan sekalian ada yang sudah mengenal Circle Geo dan ada yang belum ya. Jadi Circle Geo sendiri merupakan komunitas yang dibuat oleh PT Lingkareksa Geodata yang bergerak di bidang teknologi kebumian yang memiliki beberapa program utama yang dapat meningkatkan karir dan penghasilan melalui monetisasi. Nah, saya mewakili teman-teman dari Circle Geo ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam webinar hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Ajeng Aromawarni, rekan-rekan bisa panggil saya Ajeng. Saat ini saya di Circle Geo sebagai Project Event Koordinator yang akan bertindak sebagai moderator untuk acara pada hari ini. Nah, acara pada hari ini kita akan membahas mengenai restorasi ekosistem hutan berbasis teknologi spasial yang akan menghadirkan narasumber yang sangat keren dan kece dari Mas Habibi dan Mbak Atin. Mas Habibi dari Koordinator JIS Restorasi Ekosistem Indonesia dan Mbak Atin dari Manajer Communication Business Strategic dari Mira. Oke, selanjutnya sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada kendala teknis. Oke, sebelumnya mungkin rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian bisa saling berkenalan di room chat ya, dari mana saja, dari instansi mana, dan bagaimana kabarnya seperti itu. Oke, sebentar Bapak Ibu. Mungkin Mas Langgeng bisa bantu buat share screen atau gimana, Mas? Oh, sebentar, Mbak. Oh iya, oke. Oh ya, jadi webinar pada siang hari ini kita akan membahas restorasi ekosistem hutan dengan teknologi spasial. Nah, restorasi ekosistem hutan itu apa sih? Nah, mungkin rekan-rekan sekalian masih belum mengerti terkait dengan restorasi ekosistem ya. Jadi restorasi ekosistem itu merupakan suatu upaya mengembalikan kondisi hutan dengan tujuan memperoleh kembali keanekaragaman hayati sehingga tercapainya keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Nah, sebentar saya ingin share screen kembali. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke, oke. Oke, lanjut. Langgeng mungkin bisa next. Nah, ini terkait dengan rangkaian acaranya ya. Jadi untuk rangkaian acaranya, kita akan mulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dari Mbak Atin, dari Inmira, kemudian lanjut pemaparan berikutnya dari Mas Habibi, dari PT RRQ. Nah, selanjutnya akan ada Q&A, dan kemudian akan ada pemaparan terkait layanan Circle Geo. Oke, next, Mas Langgeng. Nah, ini untuk tata tertibnya, saya izin membacakannya. Jadi peserta dimohon berkenan untuk mengganti nama dengan format nama underscore asal instansi. Kemudian peserta dipersilakan untuk menyalakan fitur video atau kamera dan menonaktifkan fitur suara atau mikrofon sepanjang berlangsungnya acara. Dan dimohon untuk rekan-rekan sekalian untuk selalu menjaga kekondusif agar acara tetap kondusif seperti itu. Nah, untuk link presensi akan dibagikan menjelang acara berakhir ya rekan-rekan sekalian untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, berikutnya Mas Langgeng. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk
sesi pemaparan dari Mas Habibie ya, rekan-rekan sekalian Indonesia. Selain itu, Mas Habibie juga merupakan surveyor tanah pada kegiatan studi kelayakan lahan di 7 perusahaan kelapa sawit. Selain itu, Mas Habibie juga menjadi operator GIS di Lembaga Uni Eropa ICFLGT SB Jambi, dan Mas Habibie juga sebagai operator GIS di Konsultan Bapeda dan Penanaman Modal Muaro Jambi. Selain itu, Mas Habibie juga menjadi staf pemetaan di perusahaan perkebunan kelapa sawit dan sebagai staf di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan. Selain itu, Mas Habibie juga menjadi staf pemetaan di Yayasan Gita Buana. Oke, mungkin sebelum sesi dimulai, Mas Habibie apakah sudah on, Mas Habibie? Halo, ya, Mbak. Jelas suara saya, Mbak? Oh, Mas Habibie, ya. Jelas, Mas Habibie. Ya. Oke, selanjutnya silahkan Mas Habibie untuk memaparkan materinya. Oh, langsung ya? Ya, langsung saja, Mas. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya buat menghadiri webinar ini. Terus terang saja, saya sangat gugup ini karena baru pertama kali jadi pemateri dalam sebuah webinar, karena selama ini di belakang layar terus ya, Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Habibie. Sekarang saya kerja di PT Restorasi Ekosistem Indonesia yang biasa disebut PT REKI, singkat PT REKI. Nah, nanti kalau ada kata-kata hutan harapan, apa itu hubungannya antara PT REKI dan hutan harapan, nanti saya akan jelaskan kemudian. Baik, di PT Restorasi Ekosistem Indonesia, atau saya bilang saya singkat REKI, saya diamanahkan sebagai koordinator logis GIS, jadi hari-hari kerjanya ngulik-ngulik peta, data spasial, dan pemetaan lah. Seperti itu. Baik, izinkan saya untuk share screen presentasi dari PT REKI. Untuk dari awalnya akan memperkenalkan apa itu PT REKI, apa itu Restorasi Ekosistem Indonesia, sekaligus nanti hubungannya dengan penggunaan teknologi spasial dalam kegiatan restorasi ekosistem hutan. Baik, saya share screen. Oke, sudah tampak ya Bapak Ibu sekalian share screen dari kami? Jelas, jelas. Ya. Terima kasih. Oke, kita mulai dari awal. Ya, profil hutan harapan. Oke, nanti hubungannya dengan PT REKI akan saya jelaskan. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah dengar restorasi ekosistem atau yang belum. Mungkin ilustrasi dari gambar ini akan mempermudah apa itu mengerti tentang restorasi ekosistem. Kalau kita lihat di sebelah kiri kita ada hutan yang paling bagus, kemudian di tengahnya ada hutan yang agak kurang bagus, kemudian yang paling kanan itu hutan yang sudah terdegradasi lah begitu. Nah, dulu skema pengelolaan hutan di Indonesia ini ada yang namanya HPH, HTI, seperti itu ya. Kalau HPA itu hak penguasa hutan, itu biasanya eksploitasi kayu untuk diambil kayunya. Nah, PT REKI ini juga dulu background-nya atau sebelumnya memang wilayahnya merupakan ex-HPH, yaitu ex-HPH Asialog dan ex-HPH Inhutan 5. Nah, dulu skema HPH tadi dengan mengeksploitasi hutan, itu mengambil kayunya dari hutan yang bagus, akhirnya menjadi hutan tersebut menjadi terdegradasi. Sekarang restorasi ekosistem berupaya mengembalikan dari yang kanan menjadi yang kiri. Nah, seperti itu, dari yang hutan yang terdegradasi berat, kemudian menjadi sedang, kemudian menjadi hutan alam kembali atau panah yang warna hijau. Jadi dari kanan ke kiri.
Nah, itulah sebenarnya gambaran ilustrasi tentang kegiatan restorasi ekosistem. Kalau mau definisinya, saya buat bahwa restorasi ekosistem itu adalah upaya mengembalikan unsur hayati, baik flora dan fauna, ataupun non-hayati, tanah, iklim, dan topografi pada suatu kawasan, misalnya ada kawasan hutan, kepada seperti semulanya, kepada jenis aslinya, floranya ya flora aslinya, faunanya ke fauna aslinya dulu seperti apa. Nah, kemudian dengan tujuan agar tercapai keseimbangan hayati lagi, baik keseimbangan hayati flora dan faunanya ataupun ekosistem secara keseluruhan. Baik, nah ini visi misinya dengan background dari pengertian restorasi ekosistem tersebut. PT Reiki mempunyai misi, yaitu visi dulu memulihkan hutan Indonesia untuk kebutuhan masa depan. Dengan visinya pertama dengan cara melindungi, kemudian bagaimana memulihkan lagi agar produktivitas hutan menjadi baik. Kemudian juga dalam pengelolaannya kita harmoni dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya kebutuhan secara ekologi, tapi juga dengan kebutuhan masyarakat. Kita juga berkolaborasi dengan berbagai macam mitra, baik akademisi, pemerintahan tentunya, kemudian pihak-pihak yang stakeholder ataupun shareholder, kemudian kita juga melakukan inovasi-inovasi yang baik agar terwujudnya visi tadi. Nah, hubungan dengan hutan harapan apa? Jadi hutan harapan itu adalah brand dari PT Reiki. Jadi kalau dulu orang sebut hutan Reiki, kayaknya kok hutan Reiki ya? Kan sebenarnya ini kan bukan hutan Reiki, hutan Indonesia, hutan rakyat Indonesia. Jadi kita buat brand agar hutan ini menjadi milik bersama, maka kita sebut dengan hutan harapan. Kita harapkan bahwa hutan ini menjadi harapan kita semua, harapan Indonesia, harapan dunia, agar terjaga dan memberikan memberikan yang terbaik lah buat kebutuhan masyarakat. Gitu. Nah, di mana sih PT Reiki itu ataupun hutan harapan? Wilayahnya di mana? Itu wilayahnya di Provinsi Jambi dan di Sumatera Selatan. Jadi di perbatasan dua provinsi. Jadi lokasinya ada di 2 provinsi, 3 kabupaten. Jadi 2 kabupaten di provinsi, 1 kabupaten di Sumatera Selatan. Ada 2 izin. Yang pertama itu yang untuk wilayah Sumatera Selatan dulu, itu luasnya sekitar 52.000. Kemudian di tahun 2010 kita dapat lagi izin untuk mengelola areal di Provinsi Jambi, di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari. Dan lokasinya satu hamparan, walaupun berbeda kabupaten. Kalau Bapak Ibu nanti mau berkunjung, itu lokasinya kalau dari kota Jambi dekat kok, paling 3 jaman. Nah, selanjutnya, mengapa sih hutan harapan itu penting? Kita mau coba jelaskan dari sisi secara landscape ya, dari kalau kita pandang lebih jauh bahwa rupanya hutan harapan ini secara posisinya dikelilingi oleh konsesi-konsesi HTI dan perkebunan kelapa sawit, sehingga satu-satunya hutan yang terkepung oleh skema pengelolaan yang kalau yang HTI kan itu harus konversi kemudian menjadi tanaman industri. Kalau tanaman plantation itu dikonversi menjadi kebun sawit, dengan Reiki satu-satunya hutan di tengah-tengah. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Di Sumatera ini hutan dataran rendah di Sumatera ini yang tersisa ya masih kompak, itu hanya di PT tadi di Hutan Harapan ini yang kompak, masih tidak tidak terpisah-pisah, terpers gitu ya. Nah, itu sangat penting bagi ekologi secara landscape. Kemudian
hutan harapan ini juga merupakan hulu dari Sungai Musi, sehingga menjadi sebuah kantong agar tidak terjadinya banjir. Kemudian juga ada beberapa merupakan tempat hidup dari masyarakat lokal yang ada di situ juga ada. Gitu. Nah, selain itu secara landscape, kalau kita lihat lebih dalam lagi, rupanya kekayaan dari flora faunanya di hutan harapan ini sangat tinggi sekali, karena lebih dari hampir 50% lebih itu jenis-jenis yang ada di Sumatera itu ada di PT Reki. Nah, kalau tanaman aja itu 88% jenis itu ada di PT Reki, ada di hutan harapan. Begitu juga burung, mamalia, reptil, amfibi, bahkan jenis-jenis ikan di Sumatera itu ada 20%-nya ada di hutan harapan. Kalau saya selama kerja di sini, di hutan harapan itu semua faunanya itu lengkap. Mungkin yang nggak ada cuma badak kali. Seperti itu. Harimau ada, gajah ada, tapir ada. Seperti itu. Oh iya, orang hutan nggak ada. Ya, ungko tapi ada. Baik, selain cara landscape untuk sebagai kantong oksigen, kemudian pencegah banjir, kemudian hutan harapan juga flora faunanya juga keanekaragaman hayatinya lengkap. Hutan harapannya juga sebagai tempat hidup dari masyarakat lokal yang ada di situ, yang sudah ada di situ ya, suku adatnya. Mereka menyebutnya suku Batin 9. Ada lebih dari 300 kakak yang hidup di hutan harapan, mengandalkan dari hasil hutan. Jadi memang sangat penting mengapa hutan harapan itu harus dijaga dan direstorasi. Selanjutnya, nah ini sudah juga masyarakat Batin 9 surat hak kelola di wilayah hutan harapan. Itu kenapa hutan harapan penting ya. Kemudian apa saja sih implementasi dari kegiatan harian di hutan harapan? Nah, ada 4 pilar kegiatan restorasi ekosistem di hutan harapan. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan kawasan itu aman. Dan kemudian bagaimana karena di sini adalah kawasan hutan produksi, bagaimana hutan produksi ini juga bisa bernilai ekonomi. Karena dengan ekonomi juga lah yang akan mendukung sebuah pengelolaan hutan ya. Tanpa ekonomi, tanpa finansial juga kita tidak bisa mengamankan kawasan tadi. Kemudian kita juga bagaimana merestorasi dari habitat flora dan fauna juga agar flora fauna tersebut lestari dan tidak punah. Kemudian masyarakat di situ juga ekonominya stabil dan membaik. Di hutan harapan itu ada beberapa departemen kerja ya. Ada yang bernama departemen bisnis. Nah, kita mengembangkan usaha hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan seperti madu, seperti celutung dan sebagainya. Kemudian kita juga ada departemen riset, itu bagaimana meneliti dari flora dan faunanya untuk kemudian kita cari inovasi-inovasi bagaimana pemulihan hutan tersebut menjadi efektif dan efisien. Yang kemudian ada departemen pelindungan hutan. Nah, ini yang paling kita andalkan, karena kalau hutan sudah aman, insya Allah restorasi berjalan lancar. Itu kerjanya bagaimana melindungi hutan dari ancaman-ancaman kejahatan. Kemudian juga ada departemen restorasi hutan. Nah, itu bagaimana kita menanam, kemudian merestorasi yang lahan hutan-hutan yang sudah terdegradasi berat agar lebih cepat dia pulih kembali, hutan itu pulih kembali. Kemudian juga ada departemen kemitraan masyarakat. Ini kita bagaimana mengelola masyarakat
berkolaborasi dengan masyarakat agar masyarakat juga mendukung kegiatan kita. Nah, ini contoh foto-fotonya dari kegiatan riset. Nah, kita ada kegiatan riset flora seperti mengukur, kemudian ada juga riset fauna, seperti itu. Nah, ini Departemen Restorasi Hutan, kita adakan pembibitan. Pembibitannya memang tanaman-tanaman asli yang di situ kita tidak mendatangkan jenis luar. Kemudian kita tanam, ada juga yang jadi restorasi hutan ini ada persemaian, ada penanaman, ada pengayaan, dan juga ada yang cukup dipelihara karena kita mengatakan namanya suksesi alam. Ini Departemen Restorasi Hutan. Kemudian ada ini Departemen Perlindungan dan Pengaman Hutan yang menjaga kawasan kita agar tetap aman dari kejahatan hutan. Kejahatan hutan di hutan harapan ini seperti perambahan, illegal logging, kebakaran, kemudian perburuan liar, bahkan ada juga pertambangan liar. Nah, ini foto-foto dalam upaya pemadaman kebakaran di tahun 2019 kemarin. Nah, ini foto-foto bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat. Kita juga memberikan puskesmas, ada pusat kesehatan keliling. Jadi kita ada klinik lah seperti itu untuk membantu masyarakat agar tetap sehat. Kemudian kita ada sekolah, seperti itu. Mendidik masyarakat lokal agar juga mengenyam pendidikan. Nah, ini beberapa jenis usaha hasil hutan kayu dan jasa lingkungan yang kita kembangkan untuk saat ini, diharapkan agar bisa menyupport dari sisi finansial operasional di Hutan Harapan. Salah satunya bisnis agroforestry, kemudian bisnis madu, ada juga kita sekarang lagi demplot bambu, kemudian kita juga masih dalam versi demplot ya, masih ya vanila dan nilam. Nah, kalau untuk ekowisata dan kunjungan ini sudah eksis, kita biasa menerima tamu-tamu dari mancanegara juga untuk kegiatan penelitian ataupun wisata. Nah, kita lanjut lagi. Nah, itu adalah perkenalan tentang apa sih restorasi ekosistem dan kegiatan operasionalnya. Nah, sekarang kita masuk tentang pemanfaatan teknologi digital, dalam hal ini adalah teknologi spasial dalam pelaksanaan kegiatan restorasi ekosistem. Nah, ini secara umum teknologi geospasial ya mungkin seperti ini ya. Ini saya download dari internet biar lebih ilustrasinya lebih gampang. Ada bagian GIS atau spatial analitik, ini ya terkait dengan aplikasi ya, software baik desktop maupun cloud ataupun mobile, bagaimana data spasial di-input, kemudian data spasial tadi disimpan, dikelola, kemudian ada processing di situ, kemudian ada output untuk disajikan. Ini terkait aplikasi atau software. Kemudian ada teknologi positioning, GPS, baik yang geodetik ataupun yang navigasi, kita juga gunakan. Kemudian juga terkait dengan image satelit atau remote sensing penginderaan jauh, kita juga gunakan. Kemudian sekarang teknologi UAV atau drone kita juga gunakan. Dan untuk yang lidar dan radar mungkin ini agak belum, tapi kita sudah beberapa sampel data ada di tempat kita sehingga sekarang lagi proses untuk dikembangkan. Jadi mungkin ada 4 ya aplikasinya, softwarenya, kemudian alat GPS-nya, kemudian untuk penginderaan jauhnya, kemudian terkait dengan lidar ataupun pemetaan dengan sensor aktif. Nah, jenis-jenis pemanfaatan teknologi digital itu kita semua pakai di semua departemen.
seperti Departemen Riset, ini kita gunakan kamera trap. Nah, mungkin Bapak dan Ibu-ibu sekalian mungkin sudah pernah dengar kamera trap, kamera jebakan yang kita pasang secara demikian rupa di pohon, kemudian kita dapat merekam keberadaan satwa liar yang ada di kawasan tersebut. Yang dilewat, dia akan merekam, sehingga kita mengetahui keberadaan satwa. Dan sudah ada posisinya, baik koordinatnya sudah ada, kemudian juga merekam waktu. Kemudian kita juga menggunakan kalung pelacak, misalnya kalung pelancang itu GPS Polar. Ini kita kalungkan di gajah agar kita tahu di mana sih pergerakan dari gajah tersebut. Gitu. Kemudian di restorasi hutan kita gunakan drone. Ini biasanya untuk pembuatan tapak tanam. Kemudian kita juga gunakan drone untuk monitoring pasca tanam. Kita juga gunakan citra multispektral untuk pembuatan petakan cover dan monitoring perubahan lahan. Kemudian di Departemen Pengamanan di Perlindungan Hutan, kita gunakan aplikasi smart namanya, Spatial Monitoring and Spatial Tool. Ini seperti apa ya? Kayak kalau di Android itu ada yang namanya dulu Deka Collect ya. Jadi berbasis mobile, kita bisa input data temuan di lapangan, kemudian nanti kita masukkan ke komputer, kemudian kita kelola sebagai database seperti itu. Nah, tapi smart ini open source, jadi bisa digunakan untuk semua teman-teman sekalian. Kemudian kita juga gunakan citra satelit multispektral untuk deteksi deforestasi kalau yang untuk perlindungan hutan. Kita juga gunakan data informasi dari luar, itu spot, baik dari lapangan atau NASA. Nah, ini beberapa contoh pemetaan yang dilakukan di hutan harapan yang saya lakukan dengan menggunakan teknologi geospasial. Ini yang mungkin yang apa ya, yang terbesar, yang utama-utama, yang sisanya ya berupa layouting atau membuat mereka kerja. Pemetaan pertama ada pemetaan tutupan lahan berbasis satelit multispektral. Nah, ini biasanya kami lakukan supervise dan itu kita lakukan untuk melihat tutupan lahan. Dengan melihat tutupan lahan nanti kita tahu mana yang terdegradasi berat, mana terdegradasi sedang. Biasanya kalau yang masih hutan itu berarti belum terdegradasi, akan sebagai bahan untuk kita membuat perencanaan. Berapa sih yang harus kita kayakan, berapa sih yang harus kita tanam, berapa hektar yang cukup dilindungi untuk memperoleh kita gunakan proses seleksi alami. Kemudian kita juga lakukan pemetaan rawan kebakaran. Ini ya sifatnya modeling ya. Ini kita lakukan juga agar untuk mengetahui daerah mana sih yang paling rawan, sehingga kita cepat mempersiapkan embung-embung air, kemudian fokus sosialisasi, fokus patroli untuk pengamanan area kebakaran. Selanjutnya kita juga pemetaan perubahan lahan atau deforestasi yang disebabkan oleh perambahan secara lebih dini, karena kalau citra satelit sekarang kan Sentinel-2 itu yang multispektral itu bisa 5 hari sekali. Jadi kita 5 hari sekali kita deteksi apakah ada perubahan lahan ataupun pembukaan lahan secara dini, sehingga mempermudah tim patroli untuk bergerak ke lokasi. Begitu. Kita juga menggunakan informasi hotspot untuk deteksi api secara lebih dini juga. Nah, ini kita setelah dapat informasi hotspot biasanya kita serah pada tim patroli untuk cek ke lapangan langsung. Kita juga gunakan GPS, ya kita gunakan GPS navigasi untuk memetakan sebaran potensi-potensi pohon, kemudian kita teman-teman jejak satwa di lapangan. Nah, kemudian kita juga gunakan GPS Polar tadi, gunanya untuk memetakan pergerakan satwa, sehingga kita tahu home range-nya seberapa besar, seberapa luas, dan di mana. Gitu.
Nah, akhirnya kita kemudian bisa membuat pemetaan land planning beberapa sumber seperti di mana satwa, di mana hutan yang masih utuh, masih baik. Nah, itu akan kita kelola sebagai zona lindung. Nah, kemudian kalau zona area-area yang sudah terbuka, kemudian dekat dengan ancaman, itu kita akan buat sebagai zona produksi. Saya juga di awal tadi kita gunakan aplikasi Smart namanya. Ini sebenarnya untuk pengelolaan database spasial hasil patroli aktivitas legal yang ditemukan di lapangan. Sehingga dengan pengelolaan database spasial yang rapi, itu lebih mudah untuk melihat sebaran dari ancaman, sehingga kita lebih mudah dalam perencanaan pencegahan maupun penegakan hukum. Oke, lanjut. Ini mungkin kayaknya slide terakhir. Jadi kalau ditanya nilai pentingnya teknologi digital dalam pengelolaan hutan, tentu penting sekali ya. Jelas teknologi digital, khususnya teknologi geospasial ini sangat membantu sekali sehingga perencanaan menjadi efektif dan efisien. Apa kalau sing munyer kok gitu kan? Munyer ditendang. Baik. Jadi ini saya tambahkan sebenarnya tentang tantangan ke depan pemanfaatan teknologi spasial untuk sumber daya hutan dan restoratif ekosistem itu apa sih yang selama ini kami rasakan yang masih kurang, yang ke depan mungkin bisa menjadi tantangan dari Bapak Ibu sekalian membantu kita ataupun berkolaborasi dengan Hutan Harapan ataupun di sebuah restorasi ekosistem. Mungkin kita perlukan lagi nih penelitian-penelitian pemetaan pohon dari citra resolusi tinggi seperti dari drone. Nah, selama ini kan kita survei pohon-pohon kunci itu masih menggunakan survei darat. Nah, bagaimana kalau dengan drone, dengan kita membuat machine learning tertentu, kita bisa tahu di mana sih pohon-pohon penting yang dari wilayah tersebut. Seperti itu. Kita juga perlu sih juga tentang aplikasi web-based yang mungkin bisa berbasis mobile, yang bisa aksesnya terbatas bagi pemegang saham dan direksi agar yang selama ini masih di-storein peta cetak, bagaimana para stakeholder ataupun shareholder menerima laporan yang berbasis spasial ini sudah berbasis mobile. Ya, mungkin berbasis web-based seperti itu, berbasis web. Nah, yang paling penting juga untuk pengamanan ataupun hutan kita sekarang mencoba bagaimana menggunakan teknologi CCTV ataupun lacak suara jarak jauh terkait misalnya lacak suara singsau untuk orang menebang, sehingga kita tahu orang menebang itu di mana, sehingga kita bisa langsung bisa mengejar lokasi. Sepertinya sudah cukup dari penjelasan dari saya. Terakhir mungkin sebuah tagline ya, ayo bantu Hutan Harapan untuk pulihkan hutan Indonesia untuk kebutuhan masa depan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dua-duanya, Pak. Mohon maaf jikalau dalam penyampaian dari saya masih belum lengkap. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Habibie yang sudah memaparkan materinya terkait Hutan Harapan ya Mas Habibie ya. Jadi rekan-rekan sekalian, teknologi spasial memang sangat membantu ya dalam pengelolaan hutan, terutama dalam merestorasi hutan, terutama di Hutan Harapan itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuki sesi berikutnya, ya, pemaparan dari Mbak Atin. Mungkin dari Mas Langgeng bisa minta tolong buat share screen, Mas. Iya, sebentar, Mbak. Oh, oke. Siap. Untuk share screen dari kami, Mbak. Oh iya. Selamat siang, teman-teman. Jadi, iya, jadi nanti ada tim yang bantu share screen karena memang sinyalnya agak susah.
Oke, tiba-tiba. siap, Mbak. Oke, Dicoba mungkin dulu ya. dari Mbak dulu. Nanti dibantu Mbak Molly. Apakah sudah bisa? Oke, selanjutnya, kita akan melanjutkan sesi pemaparan, yang akan disampaikan oleh Mbak Atin, dari Inmira. Silahkan Mbak Atin. Oke, baik. Selamat siang, rekan-rekan peserta webinar. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Atin Saraswati dari Komunikasi Bisnis Strategik Inmira. Hari ini senang sekali diundang oleh Circle Geo dan juga tadi sudah berkenalan dengan Pak Habibie ya dari Regi. Salam kenal Pak, saya Atin. Kebetulan kita memang juga concern tentang ekosistem hutan juga. Nah, namun sebelum itu nanti di beberapa slide awal saya akan jelaskan mengenai Inmira karena kita berangkatnya dari dulu mengenai agriculture gitu. Nah, tentang agriculture sendiri ini kita memang mengawali perjalanan Inmira dari proses menanam di lahan-lahan agriculture. Nah, kita di agriculture merasa bahwa ketika menghadapi masuk ke dunia pertanian ini, kita butuh aspek sustainability atau keberlanjutan. Nah, kenapa kita juga akhirnya masuk concern ke hutan gitu ya? Basic kita awalnya dari R&D, bagaimana merehabilitasi lahan-lahan kritis atau marginal menjadi lebih produktif untuk bisa digunakan kembali menjadi lahan pertanian. Nah, kemudian kami juga berangkat ketika pertanian mulai memberdayagunakan tentang air, tanah, maka perlu adanya aspek keberlanjutan dari sisi ekosistemnya. Maka hutan menjadi salah satu hal yang penting untuk kita juga dorong untuk sama-sama kita lindungi gitu ya, untuk menjaga keseluruhan ekosistem dari agriculture juga tetap harus membutuhkan keseimbangan dari ekosistem dari hutan sendiri. Gitu. Next. Nah, hari ini saya akan cerita tentang gotong royong menumbuhkan hutan. Gitu. Jadi, gotong royong menumbuhkan hutan ini adalah satu inisiatif yang dari Inmira lakukan. Jadi, Inmira ingin mengajak lebih banyak pihak dan juga lebih kolektif gitu ya, dari masyarakat langsung ataupun nanti dari pihak-pihak government ataupun perusahaan untuk bisa turut serta dalam meningkatkan ekosistem hutan itu sendiri. Jadi kita selama ini memang selalu mengerjakan proyek-proyek dari klien kita, dari beberapa perusahaan yang memang butuh rehabilitasi lahan marginal gitu. Nah, dari proses rehabilitasi lahan ini kita biasanya akan mengembalikan lagi daya dukung hutan atau daya dukung lahan dengan berbagai jenis konsep dan sebagainya. Ini beberapa yang kita lakukan di Indonesia dari Toba, Sumatera Utara sampai dengan saat ini yang sedang berlangsung di Antam. Gitu. Next. Nah, ini salah satu case study yang biasanya kita kerjakan. Ini yang kita lakukan di Bangka. Jadi Inmira memang akarnya adalah merehabilitasi lahan-lahan marginal, lahan-lahan bekas tambang terutama. Ini adalah klien kita dari PT Refinet Bangkatin. Jadi ini adalah program tema untuk brand Apple dari brand teknologi. Jadi teknologi yang berkelanjutan harusnya mengusung konsep green mining gitu ya. Maka
dari sisi hulunya di Indonesia, maka pertambangan harus layaknya melakukan kegiatan restorasi lingkungan atau rehabilitasi lingkungan. Jadi ketika perusahaan-perusahaan tambang ini mempunyai brand atau di mana bahan tambangnya ini nanti akan dijadikan ending untuk beberapa kliennya. Nah, kami menawarkan konsep green mining, di mana kita bisa mengubah lahan-lahan bekas tambang ini untuk kita tanami kembali sesuai dengan peruntukannya. Next. Nah, ini salah satu case study kita yang kita lakukan di Bangka. Jadi, ketika kita melakukan proyek-proyek penanaman ataupun rehabilitasi lingkungan, selalu kita custom solusi gitu ya. Jadi tidak hanya satu saklek saja dengan sistem seperti ini, tapi kita akan social mapping dan technical mapping dulu. Jadi kita akan customize teknologi yang digunakan dan juga memapping secara sosial apa-apa saja yang dibutuhkan dalam merehabilitasi lingkungan ini. Jadi setelah kita social dan technical mapping, biasanya kita akan desain plan-nya bagaimana membentuk satu lingkungan baru yang lebih baik gitu. Jadi dari lahan yang rusak atau lahan marginal tadi, bekas tambang, kita biasanya akan desain untuk misalnya kebutuhan secara ekonomi, sosial, maupun lingkungannya. Kemudian kita akan organizing dari stakeholder yang terlibat gitu ya. Jadi mulai dari pemerintah daerah, perannya seperti apa, kemudian local people yang ada di sana. Jadi setiap orang akan terlibat dalam proyek ini. Kemudian setelah di-organizing, kita akan implementasi dari proses desain yang kita lakukan. Nah, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi dari setiap proyek. Next. Nah, ini salah satu scope project yang kita kerjakan di Bangka tadi. Jadi kita selalu berpedoman pada aspek sustainability, baik finansial, sosial, maupun environmental. Nah, kalau yang di Bangka case-nya kita akan ambil 3 bagian, ini tentang forestry, agriculture, dan tourism. Jadi kita akan ada 3 unsur yang ada di sini yang diterapkan di tiap project. Next. Nah, ini contoh portofolio kita yang ada di Bangka. Jadi kita merehabilitasi lahan-lahan bekas tambang untuk kita jadikan lahan pertanian. Lahan pertaniannya yang kita tanam di sana sesuai dengan komoditas lokal karena kita akan terlebih dahulu social mapping. Nah, salah satu yang kita nanam adalah nanas karena di Bangka juga salah satu komoditas unggulannya nanas. Kemudian ada tanaman buah-buahan dan juga hortikultura gitu. Ini juga salah satu case tadi kita yang ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jadi lahan-lahan yang memang awalnya sangat rusak gitu ya, ditambang dari mulai ini tidak bisa dijejaki kaki gitu ya, tenggelam, apapun yang kita tanam di sana pasti mati. Nah, kita terapkan proses bioremediasi. Maka ini proyeknya adalah long term gitu, jadi minimal at least 2-3 tahun. Nah, ini adalah pohon yang kita tanam di sana, jadi ini sudah sekitar berumur 5 tahun gitu. Next. Kemudian ini proyek kami yang ongoing juga, kita bekerja sama dengan Antam untuk selama 3 tahun untuk merehabilitasi juga daerah aliran sungai. Jadi kita di Antam dipercaya untuk mengelola proyek di Antam Bobana ya, Sulawesi Selatan untuk merehabilitasi daerah aliran sungai. Nah, kita juga yang ada di pojok kanan bawah ini, kita bersama dengan penduduk lokal sana sebagai tenaga kerja penanaman untuk menanam pohon biti. Jadi pohon-pohonnya juga nanti disesuaikan dengan mapping sosial yang ada di sana. Jadi mostly project yang kita lakukan itu sekitar 90% menggunakan penduduk lokal yang ada di sana. Next.
Kemudian ini adalah 3 pilar yang selalu kita lakukan di INMIRA dalam rehabilitasi lingkungan. Yang pertama memang melindungi lingkungan, kemudian memberdayakan sosial, dan meningkatkan ekonomi. Jadi setiap proyek yang kita lakukan di berbagai daerah pasti mengandung 3 aspek ini. Jadi baik karena INMIRA juga akarnya dari pertanian, pasti salah satu solusi yang kita tawarkan untuk meningkatkan ekonomi adalah melalui agriculture gitu. Jadi sosial, lingkungan, ekonomi menjadi 3 pilar untuk sustainability kita. Nah, ini beberapa tracking jumlah pohon yang sudah berhasil kita tanam, kemudian lahan yang berhasil kita rehabilitasi. Next. Kemudian ini salah satu campaign terbaru kita. Jadi kita berawal dari setiap kali kita melakukan rehabilitasi lahan bersama klien, itu monitoring atau proses pelaporannya itu hanya putus di klien. Nah, maka pada tahun ini kita mulai terjun untuk mengencourage lebih banyak orang lagi melalui sebuah campaign tentang gotong royong menumbuhkan hutan. Jadi campaign ini mengajak seluruh bagian masyarakat, baik itu nanti berupa perusahaan ataupun stakeholder yang lain, government bahkan, untuk bisa sama-sama kita menumbuhkan hutan gitu. Jadi kalau untuk masyarakat, kita biasanya buka crowdfunding untuk penanaman hutan. Jadi nanti kita akan hubungkan ke masyarakat yang memang lahannya tersedia untuk direhabilitasi atau ditumbuhkan hutannya. Nah, untuk pemerintah ataupun swasta yang ingin melakukan penanaman hutan, misal terkait tentang karbon netral ataupun pemerintah Indonesia yang memang dikejar untuk merehabilitasi lebih banyak lahan kritis gitu. Jadi kami berharap dengan adanya campaign ini kita bisa saling berkolaborasi gitu ya. Baik terakhir kemarin kita dikontak dari pemerintah Jawa Timur juga untuk merehabilitasi daerah aliran sungai juga. Ternyata banyak sekali lahan-lahan kritis yang setiap tahunnya juga endingnya menyebabkan banjir gitu. Nah, ini salah satu bentuk movement kita untuk mengajak lebih banyak orang untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini. Next. Nah, kenapa gotong royong menumbuhkan hutan ini menjadi hal yang penting? Karena seperti yang kita tahu, sekarang isu-isu climate change dan juga konferensi tentang climate change di dunia memang sudah mengarah bagaimana kita harus mengembalikan lingkungan, salah satunya dengan menumbuhkan hutan. Nah, ini jadi kegiatan yang masif. Gitu. Sedangkan di Indonesia, masyarakatnya masih banyak bergelut tentang keuntungan secara ekonomi. Gitu. Maka kami di INMIRA juga mengusung bahwa ayo bareng-bareng kita membuat sebuah gerakan bahwa kita harus bersama-sama nih concern untuk mendukung pemerintah juga, pemerintah Indonesia untuk misal penghijauan, mengurangi climate change, dan lain-lain. Gitu. Next. Nah, ini salah satu yang kita lakukan di INMIRA. Jadi untuk dampaknya dari campaign gotong royong hutan ini ataupun proyek yang kita lakukan, secara environmental itu adalah untuk mereduce karbon dioksida, sebagai carbon storage juga. Kemudian social impact-nya, kita akan membantu masyarakat lokal maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya, tentang bagaimana kenapa sih kita harus menjaga lingkungan gitu, sehingga mengapa di tahap awal ini kita ingin berkolaborasi dengan lebih banyak pihak soal campaign ayo jaga hutan, ayo menumbuhkan hutan gitu. Karena ini salah satu problem juga ya di Indonesia, karena belum banyak orang yang aware tentang bareng-bareng menumbuhkan hutan gitu. Kemudian secara economic impact, kita pasti akan membuat satu peluang tenaga kerja baru bagi masyarakat lokal, dan juga akhirnya nanti akan membantu ekonomi lokal, salah satu addressing-nya dengan pariwisata tadi. Gitu. Next. Nah, ini salah satu proyek yang mulai kita inisiasi karena INMIRA letaknya di Jogja. Kita bersama dengan pemerintah Yogyakarta juga
untuk menumbuhkan hutan di Umbul Harjo Merapi. Jadi ini salah satu pilot project yang akan kita lakukan untuk menumbuhkan hutan di sana. Next. Nah, bagaimana INMIRA memonitor dari hasil penanaman hutan? Jadi kalau tadi di presentasi sebelumnya tentang teknis penanaman dan monitoringnya, nah kita di INMIRA juga sedang mengembangkan bagaimana monitoring ini bisa didapat oleh lebih banyak orang. Jadi impact-nya bisa tersebar lebih luas gitu ya. Salah satunya kita menggunakan Forestner INMIRA. Gitu. Next, apa itu Forestner INMIRA? Forestner INMIRA ini salah satu hal yang kita ingin desain mengenai monitoring yang real time. Jadi kita ingin monitoring menggunakan drone, kemudian survei biodiversity. Jadi biodiversity yang nanti akan tampak dari menumbuhkan hutan ini akan kita report, dan juga carbon measurement dan social impact monitoring ini, semua 4 komponen ini akan kita share secara real time, dan juga karena ini nanti impact-nya ke lebih banyak orang, jadi harapannya monitoring seperti ini yang akan diterima oleh lebih banyak orang gitu. Jadi kalau INMIRA sebelumnya ke klien atau ke project itu reportnya secara eksklusif ya ke klien. Nah, ini karena kita ingin melibatkan lebih banyak orang, maka setiap orang yang sudah menyumbangkan atau turut serta menumbuhkan hutan pasti akan dapat report ini. Next. Nah, selain itu juga kepada perusahaan-perusahaan yang pasti ikut dalam proyek kita, pasti kita akan lakukan co-branding ya, brand awareness, kemudian bisa juga product selling, kemudian juga forest management gitu bersama kita. Next. Nah, ini juga salah satu yang bisa dilakukan bersama, karena kita biasanya memang bersama klien untuk melakukan penanaman hutan. Nah, salah satu yang bisa diinvest dalam tahapan proyek, salah satunya dari segi infrastruktur, jadi kita bisa sharing resource, misal tentang lahan, kemudian permesinan ataupun camp gitu ya. Kemudian untuk project management kita juga sebenarnya bisa open collaboration untuk monitoring ataupun expertise. Gitu. Next. Nah, ini salah satu campaign yang sedang kita lakukan. Jadi di Jogja kita juga bersama dengan himbauan Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang ingin lereng Merapi hijau kembali. Jadi kita tidak akan menunggu untuk sampai ada satu bencana mengenai ketika hutan ini sudah gundul, tapi kita ingin memulai inisiatif ini. Jadi mulai dari sekitar lingkungan kita terlebih dahulu, untuk kita hijaukan kembali, kita berikan impact secara sosial dengan mengajak lebih banyak pihak. Gitu. Next. Nah, ini kalau di Jogja memang lekat dengan peran pemerintah, maka kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat juga, tidak hanya di wilayah Jogja, tapi juga masyarakat lebih banyak di daerah-daerah, misal juga dengan government yang ada di daerah, dengan pemerintah daerah ataupun swasta, kita akan bisa ngobrol untuk bersama-sama menumbuhkan hutan. Gitu. Next. Nah, ini kalau masyarakat yang tidak tergabung dalam satu instansi, kita juga bisa membuka open donasi untuk pengeroyokan hutan Merapi. Jadi dengan menyumbangkan misal 25.000, kita bisa menanam satu pohon yang nanti akan reportnya akan kita berikan melalui platform Forestner kita. Next. Nah, itu saja yang bisa kita ceritakan pada siang hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengajak INMIRA untuk sharing. Nanti harapannya setelah kegiatan ini kita bisa saling kolaborasi gitu ya, untuk sama-sama menumbuhkan hutan. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Mbak Atin Saraswati atas pemaparannya terkait dengan restorasi ekosistem hutan yang dilakukan oleh Inmira. Sangat keren dan inspiratif ya Mbak ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian kita akan memasuki sesi Q&A. Di sini sudah ada pertanyaan nih dari Jul Hasan dari Bapak Jul Hasan ya, dari PT SJSU. Salam kenal Pak. Pertanyaan dari saya yaitu, bagaimana planning dari PT Reki atau tanggapan mengenai pengelolaan hutan bekas tambang? Apakah masih masuk dalam target PT Reki atau hanya terkhusus hutan tambang saja Pak? Oke, mungkin langsung saja untuk Mas Habibi bisa langsung menjawab Mas. Baik, terima kasih Mbak. Kebetulan di PT Reki ini areal-areal yang direstorasi atau ditanami lagi itu bukan dari bekas tambang, tapi rata-rata yang terdegradasi berat itu disebabkan oleh pembukaan lahan oleh masyarakat atau perambahan dan kebakaran seperti itu. Jadi fokusnya ke situ. Tapi mungkin kita juga bisa memberikan informasi kalau penanaman di PT Reki itu yang untuk di wilayah terdegradasi berat itu kerapatan tanamannya itu 10 kali 10 biasanya kita buat. 10 kali 10 meter, sehingga kerapatannya itu ada 100 pohon per hektar. Jenis-jenisnya apa aja? Ada tanaman hutan, itu meranti, ada belian, ada balam, ada jelutung, ada gaharu. Kemudian kita juga selipkan dengan tanaman HABK, jadi tidak semua kayu alam, tapi juga ada HBK, ada jengkol, ada karet, seperti itu. Mungkin kalau untuk tambang tadi sudah kayaknya dari Mira ada tambang ya, mungkin bisa ditambahkan Mbak dari Mira. Begitu Mbak. Baik. Oke, terima kasih Mas Habibi. Mungkin Mbak Atin bisa menambahkan Mbak. Baik, salam kenal dengan Pak siapa tadi yang bertanya? Pak Jul Hasan ya, salam kenal Pak Jul Hasan, saya Atin Saraswati. Memang untuk lahan-lahan bekas tambang itu salah satu expertise kami, dan klien-klien kami mostly memang perusahaan-perusahaan tambang, baik yang hanya memang rusak karena pertambangan ataupun memang kewajiban secara pengelolaan lingkungan ya. Jadi baik. Jadi untuk lahan tambang sendiri kita memang case-nya mulai dari batu bara, kemudian timah, kemudian tambang emas, salah satunya Yumun dulu ya, sekarang sudah rebranding menjadi Aman Mineral. Itu juga salah satu klien kami yang sekarang ongoing juga dengan Antam, tapi tidak merehabilitasi lahan bekas tambang, tapi penanaman rehabilitasi daerah aliran sungai gitu. Nah, kalau yang tadi saya ceritakan di awal, kita menangani di lahan bekas tambang timah dengan PT Revenue Bangkatim. Itu case-nya kita merehabilitasi lahan timah, kemudian juga memplotkan secara keberlanjutannya dengan memanfaatkannya sebagai agroforestry ya. Mulai dari tahap bioremediasi di awal, kemudian penanaman untuk lahan pertanian dengan tadi menanam nanas, kemudian berbagai jenis tanaman hortikultura yang ada di sana. Jadi memang spesialisasi kita di sana. Karena kita juga berangkatnya dari agriculture, bagaimana menumbuhkan tanaman dan merehabilitasi lahan-lahan kritis atau marginal menjadi lebih produktif kembali. Gitu. Jadi mungkin setelah ini saya coba kontak untuk share presentasi yang lebih detail gitu ya tentang pemanfaatan lahan bekas tambang, termasuk klien-klien sudah kita tangani gitu. Oke, terima kasih Mbak Atin atas jawabannya. Gimana Pak Jul Hasan? Apakah sudah jelas atau ingin dikonfirmasi lagi, Pak Jul Hasan? Iya Bu, saya rasa sudah jelas untuk penjelasan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, oh ya, ini ada yang resen lagi dari Bapak Muhammad Fadil. Silakan. Cek masuk nggak suara saya? Masuk Pak, masuk. Oke ya.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul Hasan dan Ibu Atin yang sudah mempresentasikan yang sangat luar biasa hari ini. Saya Muhammad Fadi Haritsa dari Indramayu sekarang, tapi domisilinya lagi di Jakarta. Saya mau izin bertanya kepada Pak Atin dan Ibu Atin dan Pak Syarif ya. Tadi juga itu menarik banget tuh, yang ada mungkin ada hutan gundul, pasti itu kan bisa bisa ditanam kembali reboisasi. Namun kan mungkin ya kita lihat bukan hanya mungkin di Sulawesi atau di wilayah tertentu kan gitu. Bahkan juga di Kalimantan juga masih banyak dianggurin. Apalagi mungkin yang tadi rencananya buat tambang, tiba-tiba dianggurin gitu aja gitu. Apalagi kan di sana di Kalimantan, ya di Kalimantan juga itu kan memang potensinya kental banget, karena juga di sana kan banyak yang meninggal karena akibat longsor, akibat bekas tambang itu. Nah, yang mau saya tanyakan ke Ibu Atin dan Pak Zul Hasan itu, bagaimana sih, ya apakah itu juga masih efektif ya ketika misalkan tanah atau lahan bekas tambang itu direboisasi kembali gitu, direboisasi kembali, itu yang pertama. Itu yang kedua, yang kedua tuh yang terakhir, mungkin gini ya, saya juga masih belum mengerti dengan pengkajian ibu kota gitu, ibu kota baru di Kalimantan. Padahal sebenarnya kan gini ya, di Kalimantan itu kan jantungnya hutan, tapi kan mau dibangun ibu kota di situ. Tapi saya sempat diskusi sama anggota DPR gitu, ada anggota DPR bahwa memang itu ada lahan bekas perusahaan, jadi dimanfaatkan buat bangun ibu kota. Nah, menurut Pak Zul dan juga Ibu Atin, apakah itu efektif juga ketika misalkan lahan buat dibangun ibu kota? Baik, itu sih ke pertanyaan dari saya. Kalau mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Fadil yang sudah mengajukan pertanyaan. Oh ya Pak, sebelumnya mohon konfirmasi yang ini ditujukan kepada Mas Habibie dan Mbak Atin atau gimana ya Pak Fadil ya? Itu semuanya. Oh gitu, oke. Oke, siap. Mungkin dari Mas Habibie bisa menjawab, Mas. Ya, kalau di PT Reiki di Hutan Harapan untuk penanaman itu agar lebih efektif, kita biasanya memang pada kondisi musim hujan untuk penanamannya, sehingga agar lebih tingkat kematiannya rendah. Gitu. Kemudian kita pastikan juga memang ada pemupukan pada awalnya sehingga pertumbuhannya juga baik. Seperti itu. Kalau untuk kriteria bibitnya biasanya itu sudah lewat dari tinggi 40 cm, nah itu yang berani kita tanam. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang teknis dari penanaman, sehingga didapatkan hasil penanaman yang efektif dan memang baiklah. Oke, terima kasih Mas Habibie. Selanjutnya Mbak Atin mungkin bisa menambahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Salam kenal. Menarik sekali tadi pertanyaannya. Yang pertama tentang rehabilitasi lahan tambang, dan yang kedua tentang pembukaan ibu kota baru di Kalimantan ya. Jadi memang itu dilematis sekali ya, jantung hutan Indonesia akhirnya harus kita korbankan gitu ya dengan yang notabene keberlanjutan ibu kota gitu. Nah, untuk rehabilitasi tambang sendiri, kita memang itu salah satu ekspert kami gitu ya. Jadi dari tahun 2007 kita memang concern untuk merubah lahan-lahan bekas tambang ini menjadi dikembalikan lagi peruntukannya. Jadi lahan-lahan yang sudah kita coba portofolionya cukup lengkap dari batu bara, kemudian timah, kuarsa, bahkan di awal 96 kita coba dulu di lahan pasir gitu ya, di lahan-lahan yang marginal. Kemudian meningkat seiring portfolio kita di lahan-lahan yang paling susah itu lahan bekas tambang batu bara ya Pak ya, karena di sana sangat keras sekali overburdennya. Jadi kita manfaatkan lahan-lahan bekas tambang yang sudah rusak ini menjadi lebih produktif gitu. Nah, peruntukannya sendiri kita akan melakukan mapping dulu Pak. Jadi pasti akan ada survei pendahuluan untuk proyek. Ini baiknya dimanfaatkan untuk apa? Nah, kemudian kita akan ajukan di sebelum proyek kita akan ajukan terlebih dahulu asesmen kita dari proses ini akan kita di tahap tahun pertama akan
kita lakukan rehabilitasi dulu dengan bioremediasi. Jadi ketika tanahnya sudah siap untuk kita tanami, baru di tahap berikutnya untuk kita tanam kayak LCC atau tanaman yang memunculkan vegetasi lebih banyak gitu ya, terlebih dahulu, kemudian baru tanaman pertanian, atau kalau misalnya dengan pemerintah daerah atau stakeholder terkait atau perusahaan yang memang ingin melakukan itu, kita bisa diskusikan lebih lanjut nih, peruntukannya untuk apa? Karena kan ada peraturannya sendiri nggih untuk reklamasi tambang ini, peruntukannya untuk apakah nanti tahapan rehabilitasi dulu atau sudah ada social impact-nya untuk dikembangkan lagi dan dikelola bersama masyarakat gitu. Jadi memang kita menawarkan customized solusi dan juga expertise kami berawal dari rehabilitasi tadi. Nah, mengenai point of view tentang ibu kota baru di Kalimantan, ini salah satu topik kajian menarik bagi kami karena kita di sisi Inmira selalu gencar melakukan campaign dan mengajak lebih banyak orang untuk melindungi ekosistem, baik itu dari segi pertanian ataupun lingkungan. Nah, mengenai pemindahan ibu kota baru tentu banyak sekali aspek ya, yang akhirnya dipertimbangkan. Nah, kalau Inmira kita berfokus pada solusinya gitu ya. Kalau memang itu akhirnya harus dilakukan pemindahan ibu kota, maka kita harus pikirkan lagi solusinya bagaimana biodiversity di sana tetap ada gitu. Jadi harus digaji dari aspek sustainability-nya, baik dari misal Jakarta tidak kuat lagi dalam daya dukung lingkungannya, berarti kan harus pindah. Nah, ketika pindah harus ada pihak-pihak yang menjaga keseimbangan dari sisi lingkungannya gitu. Jadi harus duduk bareng untuk merumuskan satu ide baru, alternatif solusi baru untuk biar sama-sama jalan gitu dari aspek ekonomi, pemerintahan maupun lingkungannya gitu. Jadi memang kita tidak hanya strike untuk menjaga lingkungan tanpa memperhatikan aspek lain karena itu bakal tidak sustain gitu. Karena kita menyadari di Inmira bahwa kalau kita hanya menumbuhkan gencar menumbuhkan hutan saja tanpa memperhatikan dampak sosial bagi masyarakat lokal, itu juga tidak akan sustain gitu. Karena siapa lagi yang menggunakan hutan kalau bukan masyarakat sekitar gitu. Jadi memang harus bersama-sama poinnya gitu. Semoga menjawab apa yang dijadikan pertanyaan Bapak nggih. Oke, terima kasih Mas Habibie dan Mbak Atin yang sudah menjawab. Bagaimana Pak Muhammad Fadil, apakah sudah jelas? Tadi sama Pak Habibie itu saya satu lagi mau tanya, strategi apa yang mungkin dari PT apa tadi tuh Pak Habibie itu? Iya, PT itu bagaimana menurut Pak Habibie yang strategi apa yang mungkin yang bekas lahan itu bisa direboisasi kembali lagi, mungkin kayak mangrove contoh ya. Mangrove itu kan sekarang juga sudah diberangus ya. Dari berangus, bahkan mangrove sendiri juga sudah apa ya istilahnya kan itu kan lama banget ya, minimal 1 dekade lah kan itu bisa jadi hutan lagi. Nah, bagaimana Pak Habibie tersebut gitu, apalagi mungkin ini masa ke mangrove juga gitu, paling itu sih. Baik, kalau di PT Reiki ini kan kita itu lahannya terdegradasi berat itu memang dikarenakan pembukaan lahan pada awalnya eksploitasi hutan, sehingga kayu-kayu yang besar itu sudah nggak ada lagi, ya masuk perambahan yang ingin mengkonversi dari hutan menjadi perkebunan seperti itu, kelapa sawit. Mereka juga dalam melakukan pembukaan itu juga dengan pembakaran seperti itu. Dan selama pengalaman kami, sebenarnya hutan ini kalau memang tidak ada gangguan, sebenarnya bisa mensuksesinya suksesi alam itu juga tumbuh seperti itu. Baik juga, tapi penting lokasi tersebut dilindungi dari gangguan-gangguan luar seperti perambahan, yaitu ingin konversi menjadi perkebunan ataupun pemukiman, dan dari kebakaran seperti itu. Itu dari pengalaman kami. Nah, tapi untuk mempercepat dari suksesi alami tadi, kami memang melakukan penanaman seperti itu. Nah, sepanjang pengalaman kami bahwa teknik-teknis dari penanaman itu yang paling penting adalah musim, dan kebetulan
pasca 2019 ini, 2020 sampai 2021 ini musimnya hujan terus, sehingga sangat baik sekali untuk kami gencar untuk melakukan penanaman di wilayah-wilayah terdegradasi berat tadi, seperti itu. Ya, jadi yang utama bagi kita mungkin di tempat-tempat lain juga, bagaimana agar restorasi ataupun reboisasi, rehabilitasi istilahnya, hutan itu menjadi baik. Yang paling penting adalah perlindungan, karena ancaman-ancaman dari pihak luar untuk mengokupasi hutan itu juga tinggi. Kalau kita sudah aman, alam ini akan mensuksesi sendiri seperti itu. Tapi kita juga harus melakukan inovasi percepatan, yaitu dengan cara penanaman dengan tekniknya masing-masing. Misalnya kalau tambang seperti apa, tadi mungkin dengan Mira yang ekspertis itu. Kalau untuk kita yang bekas dari perambahan, cara kami adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang kita mengandalkan musim, kemudian kita pilih tanaman-tanaman yang bibit-bibit yang juga sudah besar agar tidak mati, seperti itu. Seperti itulah kira-kira apa yang bisa saya tambahkan, Mas. Mungkin Bu Mira mau apa dari Bu Atin mau tambahkan? Ya, yang terakhir tadi pertanyaannya tentang apa, Mbak Aji? Yang strategi Ibu Atin, strateginya apa? Oke. Strategi rehabilitasi lahan ya. Ya, Ya, strategi lahan. Ya, nah ini mungkin nyambung, tadi saya baca di chat ada pertanyaan dari Mas Aflando Unsri ya. Mungkin ini juga nanti akan nyambung gitu ya, tentang strategi Inmira dalam merehabilitasi lahan-lahan bekas tambang gitu ya. Atau merehabilitasi, kita sebutnya nggak hanya lahan tambang sih, lahan-lahan marginal gitu. Jadi menarik sekali karena ini salah satu concern kami. Jadi nyambung juga tahapan yang kita lakukan, salah satunya adalah dengan bioremediasi gitu. Nah, sebenarnya di Inmira kita buka satu sesi khusus gitu tentang teknik ini gitu, teknik bioremediasi ini. Jadi pada intinya lahan-lahan yang marginal ini, yang baik dari bekas tambang ataupun lahannya rusak, kita akan asesmen dulu dengan R&D kita. Jadi dilihat dulu komponen terakhir dari lahan tersebut, kemudian kita akan lakukan riset. Misal yang sekarang kita lakukan adalah PAS, lahan PAS gitu, atau overburden yang di batubara, kita akan ambil sampel dulu, kemudian kita analisis di lab kandungan unsur-unsurnya, karena kita berakar dari agriculture, di mana kita tahu bahwa komponen gimana caranya menumbuhkan tanaman ini, kita udah tahu syarat tumbuh tanamannya, maka kita analisa dulu melalui R&D kami, kira-kira kalau di lahan yang pasir ataupun lahan bekas tambang batubara ini apa ada polutannya ataupun unsur-unsurnya yang berkurang itu apa. Nah, kita akan lakukan bioremediasi gitu. Kalau lahannya penuh polutan, kita akan tambahkan beberapa nutrisi dari kita untuk meredus polutannya gitu. Misal ada hidrogen sulfida ataupun kalau misalnya lahannya batu, sebenarnya kita gunakan prinsip-prinsip dalam pertanian juga. Kita bisa menanam di mana saja, kapan saja. Gitu. Jadi kita lakukan pemulihan melalui bioremediasi, kemudian kita analisis unsur-unsur yang diperlukan dalam menumbuhkan tanaman. Nah, ketika sudah bisa dilakukan, kita akan melakukan penanaman mulai dari LCC-nya dulu ditumbuhkan, sehingga ekosistemnya terbentuk gitu ya, nitrogennya jadi ada lagi, kemudian baru tanaman-tanaman berikutnya. Misal harus tanaman keras dulu, nggak apa-apa. Jadi setelah tanaman keras, baru tanaman-tanaman yang produktif gitu. Misal yang di request dari perusahaannya adalah agriculture karena harus memberikan impact sosial, itu bisa sangat sekali bisa. Nah, bagi yang penasaran untuk step-step bioremediasinya, kita sebenarnya buka kelas khusus. Jadi sekarang yang sedang berlangsung, kita sedang buka kelas Green Planet bersama UGM. Jadi itu khusus di mana kita pertemukan
senior technical advisor kita dari mulai lapangan sampai R&D untuk membahas tahapan-tahapan dalam rehabilitasi lahan tambang atau marginal gitu. Jadi dan tidak hanya itu, kita juga membahas tentang water agriculture dan juga pangan masa depan gitu. Jadi kita punya kelas bersama UGM tadi yang memang itu kesempatan langka untuk melihat lebih dalam konsepnya gitu. Nah, nanti silahkan buka di sosial media Emira, baik di LinkedIn ataupun di Instagram. Nanti akan ada kesempatan-kesempatan berikutnya untuk bisa tahu lebih dalam bagaimana step-stepnya gitu. Oke, terima kasih Mas Habibie dan Mbak Atin yang sudah menjawab. Selanjutnya ada yang raise hand dari Pak David. Mungkin Pak David bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, selamat sore Mbak. Ini harus on cam atau on mic aja ya? Iya, nggak apa-apa Pak David. Sebelumnya salam kenal, saya David Pangaribuan dari KLK Group. Ini mungkin buat nanya buat Pak Habibie. Ya, Pak. Kan kita ada remediasi suatu lahan yang telah terlanjur tanam gitu kan, karena kan kita buka lahan kemudian terlanjur dan kemudian dilakukan remediasi untuk direstorasi kembali, mengembalikan seperti hutan semula. Nah, kan kita dituntut untuk data-data spasial. Nah, yang saya tanyakan, data spasial tersebut misalnya dari data spasial apa yang kita berikan gitu Pak? Baik. Kalau di lapangan kita biasanya kita lakukan pemetaan, kita pertama lakukan ini yang terkait dengan perambahan ya Pak ya, kalau boleh tahu. Iya Pak. Baik. Kalau yang biasanya kalau orang perambahan kita lakukan yang namanya nota kesepahaman Pak untuk kemitraan, jadi namanya NKK. Itu ada undang-undangnya di perhutanan sosial. Nah, kemudian setelah mendapatkan NKK baru kita nanti akan bisa melakukan penanaman lagi di daerah tersebut Pak, gitu, dengan tanaman-tanaman perhutanan. Gitu. Kita itu yang disetorkan Pak. Itu ditambah lagi dengan kelengkapan administrasi seperti KTP, KK, seperti itu. Nah, nanti baru verifikasi oleh Kehutanan, Kementerian Kehutanan, baru nanti akan terbit yang namanya SK NKK. Halo Pak, apakah masih kurang jelas atau sudah jelas Pak? Pak David? Halo Pak David. Halo Pak David. Apakah sudah jelas? Dalam itu kita juga perlu, halo Pak? Ya Pak, ya Pak. Apakah di data itu juga kita perlu melampirkan data spasial seperti citra atau tidak ya Pak? Misal kalau citranya misal pembukaan dirambahnya tahun 2000, kita katakan misal 2018, apakah itu kita sertakan peta citra juga atau gimana ya Pak? Kalau untuk perolehan ini kayaknya tidak perlu Pak, yang penting SHP-nya Pak. Sektornya ada verifikasi Pak, kapan bukanya, kapan mulai pembukaan lahannya, itu nanti kan diverifikasi oleh pihak kementerian seperti itu. Nah, baru ya biasanya pihak kementerian akan cek lewat citra seperti itu. Dari kapan pembukaan ini terjadi seperti itu Pak. Tapi kalau dari
pihak yang ingin mengajukan NKK itu ke kementerian, itu biasanya cukup sampel dari lokasi yang akan dijadikan objek NKK. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Habibie. Pak. Oke, terima kasih Pak David Pangaribuan yang sudah mengajukan pertanyaan, dan terima kasih Mas Habibie yang sudah menjawab. Selanjutnya ada yang resen lagi dari Ibu Sarinah ya. Halo Ibu Sarinah. Mungkin bisa mengajukan pertanyaannya Ibu. Halo Ibu Sarinah. Oh, sepertinya tidak jadi. Selanjutnya. Halo. Ya Kak, halo. Halo Kak. Halo. Halo, ya. Ya Kak, ini mau nanyain untuk Bu Atin nih. Pernah nggak Bu dapat proyek di hutan karts di Kalimantan gitu Bu? Kalau pernah gitu, gimana sih Bu strategi kalau ke hutan yang jenis karts gitu Bu? Baik, menarik sekali pertanyaannya Pak David nggih. Ya, kebetulan banget. Jadi mungkin tadi saya lagi nyiapin juga untuk pertanyaan gimana ini juga kita fasilitasi lahan kars gitu. Studi case kami di salah satu klien ini running 1 tahun apanya. Nanti lebih detailnya memang kars kan salah satu lahan marginal. Coba sebentar saya cari ke bekas. Mungkin Mbak Maulina bisa dibantu untuk materi yang rehabilitasi kars gitu. Sambil menunggu mungkin jadi salah satu klien kita yang sekarang kita rehabilitasi itu lahannya kars memang. Nah, tahapannya tetap sama, kita lakukan penambahan biostimulan ya dalam kars ini, sehingga tanaman bisa hidup di dalam lingkungan kars ini, dan juga salah satunya nanti kita petakan juga soal aliran airnya gitu, karena dalam kars ini salah satunya kan juga memiliki karakteristik dalam menyimpan air ya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti mungkin bisa itu beberapa sesi talks kami di Inwira karena membahas khusus tentang kars gitu, dan langsung bersama senior technical officer kami gitu. Gitu. Nanti sambil menunggu presentasi materi tentang kars, coba saya izin present juga, boleh nggak Mbak Ajeng yang saya jawab pertanyaan dulu yang dari Mbak Jumita Padang yang teknik diremediasi lahan bekas tambang. Boleh Mbak Atin, silahkan Mbak. Oke, mungkin jika ada pertanyaan lain sambil saya izin share screen boleh? Boleh Mbak, sebentar. Saya jadikan co-host ini. Mohon maaf Mbak Atin masih mute. Tadi saya pakai 2 device. Jadi ini salah satu tahapan-tahapan sebelum kita melakukan rehabilitasi lahan bekas tambang. Jadi pasti ada perencanaannya terlebih dahulu tentang reklamasi. Nah, kemudian ada pengelolaan batuan asamnya dulu, kemudian konservasi tanah pucuknya, kemudian resetting, penebalan tanah pucuk, pembuatan drainase, kemudian penanaman, perawatan, dan pemantauan. Nah,
Kemudian kalau untuk detail teknisnya saya nggak jelaskan di sini ya, nanti bisa ikuti sesi-sesi Mira berikutnya. Jadi kalau untuk bioremediasi Mbak, jadi secara umum kita akan lakukan rapid assessment terlebih dahulu. Sudah berpindah belum ya slide-nya? Nah, kita akan lakukan rapid assessment terlebih dahulu. Jadi kita analisa dulu apakah ada mineral toksik untuk pertumbuhan tanaman di sana. Kemudian kita cek makro dan mikronutrien yang ada di sana, terus identifikasi batuannya gitu. Kemudian untuk tahapan-tahapan bioremediasinya, kita biasanya cek kondisi fisik tanah, isolasi senyawa toksik, kemudian penambahan nutrisi makro dan mikro, cek kesediaan air dulu. Karena kita berangkat dari agriculture, jadi ini adalah salah satu syarat untuk tumbuhnya tanaman. Kemudian setelah penambahan nutrisi makro dan mikro, kita akan berikan biostimulan yang itu berasal dari mikroorganisme, karena kita tahu bahwa ketika gunung api meletus, suksesi pertama yang berhasil adalah mikroorganisme yang membuat vegetasi baru. Gitu. Jadi kita gunakan konsep itu. Kemudian kita juga tambahkan KTK, ketersediaan air, dan melakukan daur ulang. Kemudian ini adalah salah satu logika yang kita lakukan ketika kita menambahkan komponen-komponen dalam satu ekosistem gitu. Jadi hanya akan membentuk satu ekosistem baru di mana di sana ada mikroorganisme, kemudian ada karbon, nutrisi, dan air yang akan bisa menyebabkan tanaman itu tumbuh. Nah, ketika tanaman itu tumbuh, itu juga akan mengencourage ekosistem baru gitu. Jadi kita ingin growing satu ekosistem baru gitu. Gitu. Nah, untuk materi dan cerita lengkapnya, silahkan nanti follow Mira. Kita biasanya akan share tentang beberapa kesempatan kelas khusus gitu ya, mengenai teknik-teknik bioremediasi gitu. Itu dulu mungkin. Jadi ini ada beberapa tahapannya. Nah, mungkin saya tidak ahli di sini ya. Nanti untuk penjelasan berikutnya bisa langsung ketemu dengan senior advice kami gitu ya. Jadi mulai dari menumbuhin mikroorganisme, kemudian ada pemutusan ikatan kimia di batuan, dan penghancuran mikrobiologi pada partikel batuan gitu ya. Nah, ini yang biasanya ketika kita menangani tanah-tanah yang keras gitu ya, pulp ataupun overburden gitu. Itu sih Mbak. Belum bantu, apakah Mbak Maul udah ketemu materi yang kars? Kalau belum nanti bisa kontak kami langsung Pak, kita bisa ceritain. Ya, nah ini yang untuk cars. Jadi ini baru saja kita buka sesinya kemarin di tanggal 29 September 2021. Nanti maka kita dan kelasnya itu free karena kita kerjasama dengan UGM, jadi kita berikan satu case khusus. Dibuka aja Mbak mau ke bawah. Di next. Halo. Ya, next aja. Langsung ke bagian teknis. Mungkin Mbak mau masih kesulitan ya sinyalnya. Ya, nanti kalau misalnya masih penasaran bisa langsung ikut sesi-sesi kita ya di Inmira. Gitu. Baik. Itu Mbak Aja. Oke, terima kasih Mbak Atin atas jawabannya. Dan terima kasih Mas David yang sudah mengajukan pertanyaan. Oh ya, saya ingin ada pertanyaan ke Mas Habibie ya. Oh ya Mas, dalam mengelola hutan harapan selama ini, tantangan yang Mas Habibie dan teman-teman di PT Reki khususnya itu apa aja ya Mas? Mungkin bisa dijelaskan ke kita. Terima kasih. Halo, Mas Habibie. Terputus tadi, Mbak. Iya. Iya, Oh iya, Mas. diulangi. Oh iya, Ya, Mas. Oke. terputus ya.
Oh ya Mas, jadi saya ada pertanyaan nih Mas buat Mas Habibie. Dalam mengelola hutan harapan selama ini tantangan yang dihadapi Mas Habibie dan teman-teman di PT REK itu apa aja sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan ke kita gitu. Terima kasih. Mungkin tantangan terberat kami adalah bagaimana melindungi hutan ini dari ancaman-ancaman dari luar. Karena kan hutan harapan ini total luasnya hampir luasnya itu 98.013 hektar. Jadi sudah sangat luas sekali, hampir 100.000 hektar dengan akses yang sangat terbatas. Sedangkan dikelilingi oleh konsesi-konsesi hutan tanaman industri, kemudian ada juga transmigrasi untuk kelapa sawit, sehingga kebutuhan lahan baru nih buat para penduduk-penduduk di sekitar wilayah PT REK hutan harapan ini sangat tinggi kebutuhan untuk menambah kebunnya lagi. Legal logging sangat tinggi sekali. Jadi itulah yang tantangan terberatnya, bagaimana kita melindungi hutan harapan di kejahatan tadi. Begitu. Kalau untuk teknis tanamnya sebenarnya ya seperti tidak begitu sulit lah seperti itu. Karena yang penting kita musim hujan, kemudian bibit tersedia, kita bisa tanam. Tapi bagaimana kita melindungi hutan tadi agar tidak terganggu. Oke, siap Mas Habibie. Terima kasih atas jawabannya Mas, sudah cukup jelas. Oke, berikutnya kita akan memasuki sesi Oke, terima kasih. Saya izin menjelaskan terkait dengan kelas peningkatan penghasilan dan karir melalui MAP dari Circle Geo. Mungkin bisa next. Oke, hari ini kan kita membahas mengenai restorasi ekosistem hutan yang berbasis teknologi spasial ya rekan-rekan sekalian. Nah, kita juga sudah mendengar mengenai tujuan dari restorasi ekosistem hutan itu. Nah, berdasarkan pemaparan dari Mas Habibie tadi bahwa tantangan ke depan terkait dengan pemanfaatan teknologi geospasial untuk sumber daya hutan dan restorasi ekosistem itu ada beberapa nih. Yang pertama diperlukan pengembangan aplikasi database spasial untuk keperluan yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua diperlukan penelitian memetakan pohon dari data citra resolusi tinggi. Kemudian perlu juga aplikasi WebGIS bisa berbasis mobile atau untuk akses terbatas bagi pemegang saham dan direksi. Dan kemudian juga perlu nih teknologi CCTV atau lacak suara jarak jauh untuk pencegahan kejahatan kehutanan. Nah, dari beberapa tujuan kegiatan restorasi hutan, apalagi dengan menggunakan teknologi spasial, itu sangat memudahkan kita semua dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Mungkin bisa di next. Nah, dari beberapa tujuan restorasi ekosistem hutan di Indonesia dan yang sudah dijelaskan oleh Mas Habibie dan Mbak Atin sebelumnya, kita juga mengetahui nih peran dari teknologi spasial dalam kegiatan restorasi ekosistem hutan untuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Oke, next Mas. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, di sini adalah merupakan contoh dari teman-teman yang telah mengikuti kelas PPKM di Circle Geo ya rekan-rekan sekalian. Di sini merupakan contoh dari si PEGA. Si PEGA ini merupakan sistem informasi peta geoluas ya teman-teman. Nah, si PEGA ini merupakan sistem informasi peta yang digunakan si user itu untuk menyampaikan pemetaan di kabupaten geoluas untuk mengambil keputusan dan pemetaan ruang. Nah, teman-teman juga bisa nih membuat suatu sistem yang sama atau dengan bidang yang berbeda di Geo ID khususnya di Circle Geo. Nah, teman-teman di sini juga bisa mendapatkan penghasilan dan nanti bakal dimonetisasi seperti itu. Dan nanti website teman-teman juga bakalan muncul di Google dan
dan teman-teman juga bakalan dapat benefit dari website yang teman-teman buat seperti itu. Nah, di CPG ini juga membahas mengenai peta kawasan hutan. Nah, kalau teman-teman nanti kalau misalkan ingin membahas terkait dengan restorasi hutan atau mungkin di bidang lain sesuai dengan latar belakang teman-teman juga bisa banget. Oke, lanjut Mas Langgeng. Nah, mungkin teman-teman sangat tertarik ya terkait dengan pembuatan website dengan menggunakan teknologi spasial. Teman-teman bisa klik di geo.id /envirogeo seperti itu. Nah, nanti di sini teman-teman lebih mengerti seperti itu terkait dengan kelas PPKM di Circle Geo. Lanjut. Lanjut Mas Langgeng. Nah, oke, selanjutnya teman-teman jangan lupa presensi ya untuk acara ini. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Mas Habibie dan Mbak Atin terkait dengan penggunaan teknologi spasial dalam kegiatan restorasi ekosistem hutan. Mungkin dari Mbak Atin terlebih dahulu, Mbak, silahkan. Oke, baik. Mungkin closing statement-nya lebih tepatnya adalah ingin mengajak lebih banyak orang dan terlibat gitu ya. Jadi tidak cuman dari segi instansi saja, baik itu dari rekan-rekan yang memang bergelut di bidang ini gitu ya. Kita sebenarnya mesti harus mengajak lebih banyak pihak ya, baik itu teman-teman yang memang di sektor pemerintahan maupun yang sekarang sudah terjun di komunitas-komunitas lingkungan seperti ini ataupun yang sekarang sudah bekerja di bidang-bidang ini gitu. Nah, mari ajak lebih banyak pihak untuk mulai concern dengan hal-hal ini, dengan bagaimana kita bisa merehabilitasi lingkungan, karena ke depan mau tidak mau Indonesia salah satu potensi dari kekayaan alam dunia gitu ya, dari segi biodiversity maupun penyokong oksigen ya gitu yang harus kita rawat gitu. Nanti ke depan soal hutan dan juga soal lingkungan ini tidak hanya soal pekerjaan dari satu pihak saja gitu. Ini menentukan hajat hidup orang banyak gitu ya. Maka kita harus bersama-sama untuk gotong royong menumbuhkan hutan. Gitu. Terima kasih juga untuk Mbak Aja dan juga teman-teman di Circle Geo. Ini salah satu inisiatif yang baik. Kita juga dukung bersama komunitas di Unira juga untuk sama-sama menjaga lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Atin atas closing statement dan pesan-pesan untuk kita semua. Selanjutnya mungkin Mas Habibie bisa menyampaikan closing statement-nya, Mas. Ya, dari Hutan Harapan menginginkan agar kita semua sama-sama dukung Hutan Harapan, mungkin dengan cara mengunjungi kami, kemudian bisa sama-sama menikmati hutan yang tersisa ini, agar kami yang di sini itu tidak sendirian lah seperti itu. Kami senang sekali kalau ada teman-teman datang, baik penelitian ataupun wisata seperti itu. Selain itu juga bisa melakukan share kerja-kerja kami lewat YouTube ataupun Facebook, ataupun yang paling penting terkait dengan geospasial bisa mempunyai penemuan-penemuan yang sangat canggih buat bagaimana hutan yang tersisa ini bisa terlindungi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Terima kasih Habibie. juga buat Circle Geo sudah mengundang kami. Semoga dengan presentasi atau penyampaian kami yang mungkin sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih banyak Mas Habibie atas closing statement-nya. Oke, selanjutnya mungkin Mas Langgeng bisa bantu share screen lagi. Bisa next. Oh ya teman-teman, nanti jika
penasaran dengan Circle Geo bisa langsung join di Trabilio ya, di geo.id/tribe. Kemudian juga bisa di akun sosial media Circle Geo. Kemudian next. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oh ya, ini ada next event ya teman-teman. Ada next event di hari Minggu. Teman-teman bisa join terkait dengan ekowisata bahari, bisa mendaftar di link berikut. Kemudian next lagi. Nah, ini di hari Seninnya teman-teman bisa join juga di event terkait dengan resiko bencana. Jadi Circle Geo juga memiliki beberapa event di hari Minggu dan di hari Senin. Oke, mungkin dari saya itu saja terkait dengan pemaparan materinya. Sebelum ditutup, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Mungkin Mas Langgang bisa bantu. Oke, silakan teman-teman yang bisa on cam terlebih dahulu. Oke, sepertinya sudah hanya ada satu slide ya. Jadi di sini nanti akan saya aba-aba 1, 2, 3, kemudian teman-teman bisa pose bebas. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Jangan ada yang ngecat dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lagi mungkin ganti gaya. Sebentar. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak Mas Langgang yang sudah membantu dalam proses foto bersama. Oke, terima kasih atas kesediaan rekan-rekan sekalian dan terima kasih banyak Mas Habibie dan Mbak Atin yang sudah berbagi pengalaman dan ilmunya di webinar siang hari ini. Semoga Mas Habibie, Mbak Atin dan rekan-rekan sekalian selalu sehat dan selalu bahagia. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa rekan-rekan sekalian. Mohon izin live ya. Live ya. Terima kasih. Izin live ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih atas materinya. Terima kasih, izin live ya. Ya, terima kasih, Pak.